Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman dan teman-teman Facebook yang saya cintai semuanya karena Allah. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami setiap hari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita mengkaji kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid, tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita lalui 3 hadis, sudah kita jelaskan. Maka dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat dari Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, dari 40 hadis tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, atau kita kasih judul 40 hadis tentang tauhid. Taib, kita baca. Qala al-muallif al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan barang siapa berjumpa Allah, bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, dia berbuat kesyirikan, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ikhwatal iman, hadis ini pendek ya, tapi sangat penting untuk dijelaskan. Barang siapa berjumpa Allah, tidak melakukan kesyirikan, Allah jamin dia masuk surga. Dan barang siapa bertemu Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka Allah jamin dia masuk neraka. Allah pastikan dia masuk neraka. Jadi di sini ada 2 bagian. Bagian pertama, keutamaan orang yang bertauhid dimasukkan Allah ke surga. Yang kedua, bahaya melakukan kesyirikan yang mana pelakunya diancam atau dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kita berhati-hati ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada 2 bagian. Bagian pertama, keutamaan tauhid. Bagian kedua, ancaman dan bahaya bagi pelaku kesyirikan. Nah, kita akan mengkaji yang pertama tentang keutamaan tauhid, yang mana ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, dan kita ingat pesan para ulama, innamal ilmu al-muraja'ah. Sesungguhnya ilmu itu adalah muraja'ah. Harus diulang-ulang supaya yang belum tahu jadi sekarang tahu, dan yang kemarin nyatetnya kelewatan sekarang bisa dilengkapi. Jadi di sini diterangkan bahwa orang yang ahli tauhid tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala beri dia balasan yang luar biasa, yaitu surga. Man laqiyallah la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa bertemu Allah tidak melakukan kesyirikan, Allah masukkan dia ke surga. Adakah hadiah dan pahala melebihi pahala ketika kita dimasukkan Allah ke surga? Pahala yang luar biasa. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga tauhid kita. Dan tauhid memiliki banyak keutamaan. Pada pertemuan lalu sudah kita sebutkan
Di antaranya kita ulangi ya, silakan yang mau mencatat. Di antara keutamaan tauhid yang pertama, anna tauhid miftahu al-jannah. Bahwa tauhid adalah kuncinya surga. Tanpa tauhid orang tidak bisa masuk surga. Ini syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Ya, orang kalau mau masuk surga harus bertauhid. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam riwayat Imam Muslim, man mata wa huwa yad'u, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan mengimani, mengetahui bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini adalah pahala bagi orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Ini keutamaan yang pertama. Tauhid adalah kuncinya surga. Kemudian yang kedua, at-tauhid miftahul Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Selama orang belum bertauhid, belum mengucapkan syahadat, dia tidak dikatakan Islam. Makanya kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Negeri kafir, negeri ahli kitab. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'ad, ya Mu'ad, falyakun awal ma tad'uhum ilaihi, ya Mu'ad innaka satati qauman min ahli kitab. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ay an yuwahidullah. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, kamu akan berdakwah di negeri ahli kitab. Maka jadikan pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, la ilaha illallah. Kenapa? Karena keutamaan yang nomor dua, al-islamu at-tauhidu miftahul Islam. Tauhid adalah kuncinya Islam. Ini keutamaan yang nomor dua. Dan Rasulullah SAW, ya ketika paman beliau sakaratul maut, hampir mati, Rasulullah berkata kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, paman. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu, bersaksi pada hari kiamat, membelamu, paman. Karena itu kuncinya. Kalau nggak punya ini, belum dikatakan orang Islam. Itu keutamaan yang nomor dua. Kemudian keutamaan yang nomor tiga, at-tauhid miftah asy-syafa'ah. Tauhid adalah kuncinya syafaat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka dijawab sama Rasul, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak cukup dengan lisan, akan tetapi khalisan min qalbihi, murni, jernih, tulus, bersih dari lubuk hatinya tanpa ada kesyirikan. Diberi syafaat oleh Nabi. Syaratnya harus ahli tauhid. Ini keutamaan yang nomor tiga dari tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia memperoleh syafaat pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang nomor empat, bahwa at-tauhid miftahul maghfirah. Tauhid adalah kunci ampunan. Jadi dari awal sampai akhir kunci nih ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa tauhid adalah kuncinya surga. Yang kedua, tauhid kuncinya Islam. Yang ketiga, tauhid kuncinya syafaat. Kemudian yang nomor empat, tauhid ini kunci ampunan. Selalu ya, kunci. Kunci itu berarti inti. Harus ada. Ya. Jadi yang nomor empat, at-tauhidu miftahu al-maghfirah. Tauhid adalah kuncinya ampunan. Rasulullah SAW bersabda, ya ibna Adam, innaka law ataitani. Ini Rasulullah SAW dalam hadis Qudsi menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Allah dalam hadis Qudsi. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa sebesar
bumi berupa dosa, kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku datangi dirimu pula dengan sebesar bumi berupa ampunan. Diampuni oleh Allah. Dosanya kayak apapun, selamanya orangnya bertauhid, masih ada harapan dia masuk surga. Karena ada apa? Karena dia punya miftah. Selama dia tidak menyekutukan Allah, ditolong sama Allah. Karena tauhid adalah miftah al-maghfirah, kunci ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5, at-tauhid miftahul aman, miftahul amni. Tauhid adalah kunci keamanan. Orang itu diberi Allah rasa aman apa tidak, dilihat kalau orangnya ahli tauhid diberi rasa aman. Selama orang itu bertauhid diberi aman sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, maka Allah beri rasa aman. Allah beri rasa aman. Allah beri bagi mereka rasa aman. Nah, kedzaliman di sini adalah syirik. Dengan dalil surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, kamu jangan berbuat kesyirikan, karena kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Jadi syirik yang dimaksud dengan jangan kau campurkan imanmu dengan kedzaliman, maksudnya zalim di sini adalah syirik. Maka orang yang bertauhid akan diberi rasa aman. Kalau orang nggak punya tauhid, gelisah hidupnya. Itu keutamaan tauhid yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini pengulangan saja. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid itu harus kita pahami bahwa tauhid ya dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, meyakini rububiyah Allah. Ya, meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki rububiyah. Rububiyah itu poinnya ada 3, ya. Meyakini bahwa atau mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Apa sih rububiyah itu? Poin dari rububiyah itu ada 3. Secara global, meyakini bahwa Allah ini menciptakan alam semesta. Tidak ada yang tidak diciptakan Allah. Alam semesta sejagat raya ini ciptaan Allah. Yang kedua, jadi yang pertama adalah Al-Khaliq, Allah itu sang pencipta. Kemudian yang kedua, Allah itu Al-Malik, penguasa, pemilik jagat raya ini. Kemudian yang nomor 3, Al-Mudabbir, Allah pengatur alam semesta ini. Itu poinnya. Dan itu bisa diperinci banyak. Allah menurunkan hujan, Allah memberi rezeki, Allah memberi sehat, Allah Subhanahu wa taala menahan hujan, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu semuanya rububiyah Allah. Pencipta, pemilik, penguasa, dan pengatur jagat raya ini. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, berarti sholat hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bergantung hanya kepada Allah saja. Ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang nomor 3, tauhid al-asma' as-sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam asma' dan sifatnya. Isbat ma athbatallahu li nafsihi wa itsbat ma athbatallahu wa itsbat ma athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah berupa nama-nama dan sifatnya, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan Rasulullah untuk Allah berupa nama dan sifat Allah. Jadi tauhid asma wa sifat itu adalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah apa adanya, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya, tanpa mentakwilnya, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun. Jadi tauhid itu punya 2 rukun. Rukun itu harus ada. Kalau nggak ada, maka hancur. Rukunnya sholat diantaranya adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat nggak membaca Al-Fatihah, batal sholatnya. Rukun Islam ada 5.
Misalnya satu syahadat. Kalau orang ngaku Islam kok nggak syahadat, berarti batal Islamnya. Begitu juga dengan tauhid. Tauhid itu punya rukun. Rukun itu tiang, pilar, penyangga. Harus ada. Kalau nggak ada, batal tauhidnya. Dan rukunnya tauhid ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, rukun peniadaan. Diambil dari kata la ilaha, tiada yang berhak disembah. Berarti meniadakan semuanya. Meniadakan dukun, meniadakan Nyi Roro Kidul, meniadakan penyembahan-penyembahan selain Allah. Ditiadakan semuanya. Ini namanya an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua, al-itsbat. Illallah, hanya Allah saja. Itu itsbat, menetapkan hanya untuk Allah. Jadi sekali lagi, tauhid atau kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. Rukun pertama, an-nafyu, penafian. Meniadakan semua sesembahan. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Semuanya. Kemudian dikecualikan hanya satu. Nah, ini namanya itsbat, penetapan. Illallah, hanya Allah saja yang berhak. Hanya Allah saja yang berhak disembah dan diibadahi. Itu harus ada. Kalau ada orang misalnya ya, dia ini mengakui Allah itu adalah sesembahan. Allah adalah yang kita harus sholat kepadanya. Dia melakukan sholat kepada Allah, zakat niatnya untuk Allah. Dia melakukan haji niatnya untuk Allah. Tapi dia masih pergi ke dukun. Dia datang ke tempat keramat minta rezeki misalnya. Maka orang ini punya rukun penetapan. Menetapkan Allah sebagai Tuhan. Tapi dia nggak punya rukun peniadaan. Dia mengakui Allah Tuhan, tapi di sisi lain dia tidak meniadakan yang lain. Tidak meniadakan dukun, tidak meniadakan tempat keramat, tidak meniadakan akik, sabuk sakti, keris, dan seterusnya. Maka nggak dikatakan ahli tauhid. Karena yang namanya ahli tauhid harus punya dua. Yang pertama, rukun peniadaan. Meniadakan semua sesembahan. Yang kedua, rukun penetapan. Harus menetapkan Allah saja yang berhak disembah. Nah, kalau ada orang nyembah Allah, menetapkan Allah sebagai Tuhan, tapi kok masih pergi ke tempat-tempat keramat dan seterusnya, berarti dia nggak memiliki rukun peniadaan. Maka batal tauhidnya. Itu harus dipahami. Makanya kemarin sudah kita jelaskan, waktu ada yang bertanya kemarin, ya kenapa kok kita artikan la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena kenyataan sesembahan selain Allah itu banyak. Kenyataan, kita akui atau tidak kita akui, banyak yang disembah selain Allah. Tetapi hanya satu yang hak, yang lain batil, gitu loh. Nah, ini kemarin sudah disampaikan dalam surat Luqman ayat 30. Ya, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Ya, yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, sesungguhnya Allah itu al-haq. Wa annama yad'una min dunihil batil, dan apa saja selain Allah yang disembah itu batil, gugur, batal. Makanya dikatakan rukun tauhid ada dua. Satu, menetapkan Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Yang kedua, harus meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Itulah rukun tauhid. Menetapkan dan meniadakan. Menetapkan hanya untuk Allah dan meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, keutamaan tauhid. Kemudian kita kembali ke hadis materi. Di hadis materi tadi disebutkan waman laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar, dan barang siapa berjumpa dengan Allah dan dia menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Berarti poin yang kedua ini adalah bahaya syirik. Nah, syirik harus dijauhi karena syirik itu berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja adrarus syirik? Apa saja bahaya-bahaya syirik? Apa saja dampak negatif dari syirik? Apa saja? Silakan dicatat yang pertama, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyirku yubtilu wa yuhbitu jami'al a'mal. Syirik itu membatalkan dan menghapus seluruh amalan. Ini bahaya pertama, makanya jangan macam-macam. Jangan sampai kita ini bermudah-mudahan dalam masalah syirik. Karena ancamannya hancur semua.
pahala yang sudah kita kumpulkan kalau kita melakukan kesyirikan. Mana dalilnya? Silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 65 dan surat Az-Zumar ayat 66. Perhatikan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh telah aku wahyukan atau diwahyukan kepadamu. Ya. Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Bahwasannya la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapus dan hancurlah amalanmu. Jadi larangan berbuat syirik itu sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu diingatkan Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Berarti dari dulu sudah diwanti-wanti ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah, terhapuslah amalanmu. Habis. Ada orang haji 7 kali, umroh 20 kali. Kemudian dia suka menyebarkan baksos, dia ngasih sedekah ke orang banyak. Tapi dia masih senang ke tempat keramat. Minta cepat kaya. Dia datang ke batu. Dia datang ke kuburan misalnya. Kalau sekedar ziarah, mendoakan mayit nggak apa-apa. Maksudnya itu ziarah tujuannya untuk minta kesaktian, minta kesembuhan. Atau datang ke tempat keramat. Maka seluruh ibadahnya hancur. Ini bahaya syirik yang pertama. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah, terhapuslah seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar menjadi orang merugi. Apa maknanya merugi di sini? Artinya pahalamu yang melimpah ruah di dunia ini enggak ada artinya, di akhirat hangus, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bahaya syirik yang pertama. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya syirik yang nomor 2. Innallaha la yaghfiru li sahibi syirki illa bitaubah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni para pelaku kesyirikan. Enggak diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi ada orang nih, saya kasih gambaran ya, mudah-mudahan membantu untuk kita memahaminya. Jadi ada 2 orang sama-sama melakukan dosa. Yang satu melakukan kesyirikan, dia datang ke tempat keramat, ke gua, ingin naruh sesajen di sana karena dia ingin menjadi anggota dewan. Maka supaya kepilih dia ingin mencari jalan pintas dengan pakai kelenik-kelenik. Ya, dia memakai cara perdukunan atau dia datang ke tempat keramat minta supaya dimudahkan menjadi anggota dewan. Waktu di tempat itu, waktu di gua itu misalnya kebreset mati di tempat itu. Berarti ini su'ul khotimah. Ini gambar pertama. Gambar yang kedua, ada orang pelaku maksiat. Dia minum minuman keras, dia judi, setelah itu mabuk. Setelah mabuk jalan, berada di jalan raya ketabrak mati. Mati dalam keadaan mabuk. Mati dalam keadaan minum minuman keras. Mati dalam keadaan bermaksiat. Berarti gambaran pertama dengan gambaran kedua sama-sama su'ul khotimah. Sama-sama memiliki kematian yang jelek. Yang pertama mati dalam kesyirikan, yang kedua mati dalam kemaksiatan. Apakah di akhirat hasilnya sama? Berbeda. Menurut Ahlus Sunnah ini beda. Kalau yang pertama melakukan kesyirikan, langsung dia berbahaya, dia masuk neraka. Kenapa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Jadi orang yang melakukan kesyirikan terus dia binasa, mati dalam keadaan melakukan syirik, sholatnya nggak ditoleh lagi. Sholatnya, zakatnya, hajinya nggak dianggap.
Karena dia melakukan kesyirikan. La in asyrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Kemudian Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, enggak diampuni. Jadi bahaya ini. Adapun yang kedua, pelaku maksiat mati dalam keadaan maksiat, sama-sama su'ul khotimah dengan yang pertama. Tapi yang pertama ini, tapi yang kedua ini, pelaku maksiat yang mati ini, sholatnya masih dilihat Allah. Karena Allah tidak membatalkan pahalanya. Ya, dan Allah masih mengampuninya. Mungkin diampuni Allah, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Mungkin dia ini pernah sodako sirri, nggak ada orang yang tahu. Mungkin orang ini punya amalan-amalan istimewa. Jadi meskipun dia mati dalam keadaan mabuk, tapi pahala-pahala yang lain tidak dihilangkan Allah. Masih dilihat oleh Allah. Masih berlaku timbangan amal. Berbeda dengan orang melakukan kesyirikan. Kalau mati dalam keadaan kesyirikan, yang lain hilang semua. Sholatnya hilang, hajinya hilang, semua nggak dilihat sama Allah. Ya, karena tadi dikatakan surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah, terhapuslah amalanmu. Adapun pelaku maksiat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, As-Salafiyah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang berzina. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang minum minuman keras. Tapi dia pelaku maksiat, dosa besar. Dan di akhirat, dia menurut Ahlus Sunnah tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah berkehendak, Allah mengadabnya. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Atau Allah azab dulu, baru nanti Allah ampuni. Atau langsung Allah maafkan. Bisa jadi kita nggak tahu. Mungkin dia punya amalan istimewa. Nah itulah bedanya orang yang melakukan kesyirikan sampai ke bawah mati dengan orang yang melakukan kemaksiatan ke bawah mati. Kalau yang syirik ini sampai ke bawah mati, nggak ada ampunan. Surat An-Nisa ayat 48. Adapun pelaku maksiat sampai ke bawah mati, masih mungkin diampuni. Karena amalan-amalan yang lain tidak dihapuskan Allah. Sedangkan pelaku kesyirikan, amal-amal yang lain dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya kesyirikan yang nomor 2. Kemudian sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, bahaya dari syirik, annallaha harrama ala sahibi syirki al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi para pelaku kesyirikan. Masya Allah. Apakah ada kesedihan dan malapetaka melebihi malapetaka ketika kita diharamkan masuk surga? Tidak ada malapetaka yang lebih besar dari ini. Ketika kita diharamkan oleh Allah masuk surga. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dimudahkan Allah masuk surga. Jadi petaka yang paling dahsyat adalah ketika seorang hamba diharamkan masuk surga. Apakah ada malapetaka yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Kita baca ya hadisnya. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa mati tidak menyekutukan Allah masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ini hendaklah kita takut dengan melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa malidz zalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidak memiliki para penolong. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, asyirku a'dhamuz zulum. Syirik adalah seagung-agungnya kezaliman. Syirik adalah seagung-agungnya kezaliman. Nah, kita harus tahu dulu apa sih makna zalim itu. Makna zulum. Apa sih makna zalim itu? Az-zulum ziddul adl. Kezaliman itu lawan keadilan. Kalau keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil.
Lah kalau dolim itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu kedoliman. Lah pertanyaannya, kenapa syirik kok dikatakan kedoliman? Padahal definisi dari kedoliman tadi adalah kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari adil. Nah kenapa syirik dikatakan dolim? Karena syirik itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya ubudiyah, penyembahan itu diberikan hanya kepada Allah, tapi ternyata dipalingkan dan diberikan kepada selain Allah. Nah, inilah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya disebut a'dhamudz dzulm. Seagung-agungnya kezaliman adalah syirik. Ini diambil dari surat Luqman ayat 13. Nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai buah hatiku, wahai kesayanganku, anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang agung. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya syirik yang nomor 5. Yahsulu li sahibi syirik adh-dhalal fid dunya wal akhirah. Orang yang berbuat syirik akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa 116. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa melakukan kesyirikan, maka dia tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Tersesat, salah arah. Ya, orang kalau melakukan kesyirikan hilang akal sehatnya. Coba ya, jangan perhatikan, beberapa tahun yang lalu, ada seorang dukun yang ngaku bisa menggandakan uang. Jadi setor uang sekian ratus juta atau sekian puluh juta atau sekian juta, nanti digandakan ya, yang aslinya 100 bisa jadi 1 miliar misalnya gitu. Atau yang 1 juta bisa menjadi puluhan juta. Lah, ini masih banyak orang yang percaya. Percaya. Padahal logikanya, kalau itu dukun bisa menggandakan uang, harusnya dia nggak usah buka praktek. Harusnya dia itu ya kaya sendiri, uang-uangnya sendiri digandakan dan dia nggak perlu buka praktek. Silakan saya gandakan uangnya, maharnya sekian, jadi sekian. Logikanya kalau dia itu benar-benar bisa menggandakan uang, nggak mungkin dia buka praktek. Dia akan kaya dengan sendirinya. Dia menggandakan uangnya sendiri, nggak usah buka praktek sulit-sulit. Tapi karena memang kesyirikan itu membuat akal manusia hilang, ya banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Tersesat orang yang melakukan kesyirikan itu. Di suatu negeri di India misalnya, orang mereka sangat mengagungkan binatang tertentu, binatang sapi. Ya, mereka mandi dengan air kencingnya sapi. Bahkan mereka melumuri badannya dengan kotoran sapi. Jadi, kalau orang itu meninggalkan tauhid, akal sehatnya akan hilang. Padahal fakta ilmiah sudah mengatakan bahwa kotoran hewan seperti sapi itu tadi, ini memadharatkan, tidak membawa kebaikan. Tapi itulah, kalau sudah tauhid hilang dari hati seseorang, maka dia akan tersesat dengan tersesat yang jauh. Surat An-Nisa ayat 116. Kemudian sekarang bahaya syirik yang nomor 6. Asyirku yudfi'u nural fitrah. Tauhid itu memadamkan cahaya fitrah manusia. Jadi manusia ini diciptakan Allah dengan fitrahnya. Fitrah bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, dia keluar dari fitrah aslinya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Abu Hurairah, hadis yang terkenal, ya, riwayat Imam Bukhari Muslim yang kita sering mendengarnya sejak kecil, sering mendengar, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi bapak ibunya yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi, bapak ibunya menjadikan anak ini menjadi Nasrani, dan bapak ibunya menjadikan anak ini Majusi. Jadi aslinya manusia itu suci, bersih, fitrah. Nah, orang melakukan kesyirikan berarti dia keluar dari fitrah aslinya.
Maka dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hambaku itu hunafa, lurus, sesuai fitrah, lempeng, bagus-bagus. Inni khalaqtu abdi hunafa. Aku ciptakan hambaku itu hunafa, lurus, baik. Kemudian innahum atathumus syayatin. Kemudian datanglah setan kepada mereka. Yang aslinya lurus-lurus, baik-baik, sesuai fitrah. Innahum atathumus syayatin. Datanglah para setan. Fajtalathum an dinihim. Setan inilah yang membelokkan, menarik manusia dari jalan lurus, keluar dari fitrahnya. Ya. Wa amaratuhum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Jadi setan-setan menyuruh umatku, menyuruh hamba-hambaku melakukan kesyirikan, padahal aku tidak menurunkan dalil dengan hal itu. Kemudian mereka menuruti setan, maka mereka keluar dari fitrah aslinya. Rawahu Muslim. Kemudian yang nomor 7, ikhwatal iman, ini yang terakhir dalam pertemuan kali ini, ya. Adrorus syirik banyak sekali. Ini diantaranya. Yang nomor 7 adalah asyirku sababud du'af. Asyirku sababud du'af. Syirik itu sebab kelemahan. Syirik akan menghilangkan kekuatan seorang hamba. Jadi ada di zaman Rasul, ada seorang sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki membawa gelang, yang mana gelangnya itu terbuat dari kuningan. Nah, jadi ada seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Maka Rasulullah melihat keadaan itu, Rasulullah melihat ada orang yang mengenakan gelang kuningan tadi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat tadi, "Ma hadhihi?" Apa ini? Dijawab sama dia, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini adalah gelang untuk menolak datangnya penyakit ya Rasulullah. Agar aku tidak kena penyakit, tolak bala. Pakai gelang terbuat dari kuningan. Ditanya sama Nabi, "Ma hadhi?" Apa ini? Ini untuk menolak sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Segera lepas, cabut gelang ini. Sesungguhnya dia ini tidak menambah kepada dirimu kecuali semakin kelemahan. Sesungguhnya barang ini enggak menambah dirimu kecuali lemah, semakin lemah. Fa inna kalau mitta wa huwa alaika ma'aflah ta'abada. Seandainya kamu mati, sedangkan barang ini, gelang ini masih kamu pakai, ma'aflah ta, kamu enggak akan selamat abada selama-lamanya. Jadi, kata-kata Nabi, inza'ha fa innaha la tazijuka illa wahna. Segera cabut, lepas gelang ini. Sesungguhnya dia tidak menambahmu kecuali kelemahan. Jadi ini dalil bahwa syirik itu menyebabkan lemah. Orang pakai jimat itu orang yang lemah. Jadi orang pakai jimat itu orang lemah. Karena dia nggak yakin sama Allah. Tawakalnya sama Allah hilang. Ini adalah bahaya kesyirikan. Barangkali ada yang bertanya, apa sih Ustadz maksud dari syirik itu? Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khossoisillah. Jadi syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Sarfu ma huwa min khosaisillah ila ghairillah. Memalingkan sesuatu yang sudah menjadi kekhususan Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Contoh sujud. Sujud itu kekhususan bagi Allah. Sujud itu hanya haknya Allah. Nggak boleh sujud ke makhluk. Nggak boleh sujud ke pepohonan. Nggak boleh sujud ke barang antik. Nggak boleh sujud ke manusia. Nggak boleh sujud ke raja. Nggak boleh. Karena sujud itu hakun lillah. Nah kalau ada orang memalingkan kekhususan Allah ini, sujud ini dipalingkan, dikasihkan kepada selain Allah, inilah kesyirikan. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Yang bisa menolak datangnya hujan hanya Allah. Kalau ada orang seperti di desa-desa di Jawa Timur biasanya orang itu kalau walimah, kalau mengadakan hajatan pernikahan biasanya, nggak semua, yang nggak ngerti-ngerti atau yang
yang belum paham, biasanya datang ke Mbah Dukun. Mbah Dukun tolong, ini hujannya ditahan dulu, biar nanti yang datang banyak, bawa bowoan, bawa uang ampau, supaya meriah pestanya, tolong ditahan Mbah Dukun, supaya gak turun hujan dulu. Ya, tadi dikatakan bahwa menurunkan hujan, menahan hujan itu hanya Allah yang bisa. Haknya Allah, kekhususan Allah. Kok dipalingkan dari Allah dan diberikan ke Mbah Dukun? Lah inilah kesyirikan. Yang bisa mendatangkan ombak, yang bisa menggerakkan ombak, yang bisa meniupkan angin, menggerakkan angin, menggerakkan badai, hanya Allah. Kalau ada orang pasang sesajen, kepala kerbau ditaruh di di pantai selatan dengan harapan agar Ratu Selatan tidak marah, maka dia memalingkan kekhususan Allah, yaitu manfaat dan madarat itu hanya Allah yang bisa. Ini dipalingkan, diberikan kepada selain Allah. Menganggap kalau yang bau rekso tidak dikasih sesajen akan mendatangkan mara bahaya. Nah ini berarti melakukan kesyirikan. Ini nggak boleh. Lah, tapi syirik itu ada dua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Dalam hal yang menjadi kekhususan Allah yang tadi sudah saya jelaskan. Adapun syirik asghar adalah kullu ma naha anhu syara' wa kana wasilatan lisyirkil akbar. Apa saja yang dilarang oleh syariat dan bisa menjadi wasilah menuju syirik besar, itu syirik kecil. Ya, tapi nggak sampai syirik besar. Lah ada perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Syirik kecil misalnya bersumpah dengan selain Allah. Mengatakan kalau bukan karena aku, misalnya kalau bukan karena Pak polisi, rumahku kemalingan. Nah ini nggak boleh, syirik kecil, syirik lafdhiyah. Bisa besar kalau diniatkan hanya Pak polisi yang bisa menyelamatkannya. Tapi para ulama banyak mencantumkan dalam syirik kecil. Sumpah selain Allah, riya, dan seterusnya itu ya. Nah ada perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Apa perbedaannya syirik besar sama syirik kecil? Yang pertama, syirik besar ini menghancurkan seluruh amal. Seluruh amal akan hancur. Ini syirik besar. Seperti orang meminta kepada pohon, meminta kepada kuburan, meminta kepada tempat-tempat keramat. Ya, melakukan kesyirikan besar, menyembah manusia, menyembah pohon. Maka ini menghancurkan seluruh amal. Amal-amalnya yang dulu hilang semuanya. Adapun syirik kecil, la yahbitu illal amal ladzi dakhala alaihi. Adapun syirik kecil, ini menghancurkan amal yang disertainya saja. Amal-amal yang lain enggak. Misalnya ada orang sholat, terus dia riya. Ingin dipuji orang. Maka yang batal sholatnya saja. Sholat tadi. Adapun zakatnya enggak batal. Itu syirik kecil. Jadi kalau syirik besar menghancurkan seluruh amal, syirik kecil menghancurkan amal yang disertainya saja. Kemudian nomor 2, syirik besar itu mukhrijun anil millah. Syirik besar bisa membuat orang keluar dari Islam. Seperti nyembah pohon, nyembah patung, ini mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian yang nomor 3, syirik besar ini Allah tidak mengampuni dosanya. Kecuali dengan taubat. Ya, dan dia masuk neraka, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, maka adapun syirik kecil tidak sampai membuat pelakunya kekal di neraka. Itu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Secara umum, secara global, syirik kecil lebih gede, lebih bahaya daripada maksiat yang paling gede. Syirik kecil itu lebih berbahaya daripada maksiat yang besar. Itu secara umum. Tapi kalau secara terperinci, belum tentu juga. Saya kasih contoh. Membunuh nyawa itu bukan syirik. Membunuh nyawa itu dosa besar. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik, tapi syirik kecil. Dosanya lebih besar mana? Lebih besar membunuh nyawa.
Ya, meskipun bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik, tapi syirik kecil. Tapi kalau sudah membunuh nyawa, itu dosa besar. Nah, jadi memang secara umum, syirik kecil itu lebih berbahaya daripada dosa yang besar. Pelaku maksiat atau maksiat yang besar. Berzina, berjudi, membunuh, itu dosa besar. Tetapi meskipun maksiat besar, dosa besar, levelnya masih di bawah syirik kecil. Syirik kecil lebih gede daripada maksiat yang paling besar. Itu secara umum ya. Tapi kalau secara terperinci belum tentu juga. Ya, karena dosanya membunuh nyawa, yang mana itu bukan syirik, itu lebih besar daripada bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan itu syirik kecil. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon diingatkan dan saya dengan senang hati menerima nasihat dari antum semuanya. Kalau ada kebaikan, maka hendaklah kita bersama-sama mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada kru TV Al-Iman dan juga Radio Al-Iman dan juga para pemirsa dan juga para pendengar ada suara Al-Iman semuanya. Mudah-mudahan antum semuanya diberi Allah kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat dan dihindarkan dari wabah yang sekarang tersebar ini. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.